Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Novita Ramadhani dengan NIM G04219059. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produk frozen food yang nantinya akan dipromosikan di luaran sana. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Masyarakat Indonesia saat ini itu lebih menyukai makanan yang praktis, ekonomis, dan mudah dalam penyajiannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan produk pangan yang ready to serve. Ready to serve food itu merupakan makanan yang telah dimasak dan disimpan dengan menggunakan pengawet ataupun dengan berbagai metode penyimpanan seperti produk makanan olahan beku atau frozen food. Frozen food ini produk makanan yang telah dikemas dan disimpan dalam freezer sehingga siap untuk dimasak dan dikonsumsi pada waktu tertentu. Kemudian, apa sih tujuan kita memperjualkan makanan beku ini? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan makanan beku di pasaran saat ini dengan menjual kepada mereka dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, bisa menambah wawasan berbisnis kita. Dan yang ketiga, menambah pemasukan per bulannya kita biar bisa kita itu jajan sendiri, pakai uang sendiri, jadi tidak lagi merepotkan kedua orang tua kita. Dan yang terakhir ada menambah pengalaman dalam berbisnis. Kemudian frozen food ini yang ditawarkan ialah produk makanan yang sudah siap olah. Tujuan dibuatnya produk ini itu ialah untuk memenuhi kebutuhan makanan beku di pasaran. Inovasi membuat makanan frozen food ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin membeli atau menyediakan stok makanan frozen di rumahnya. Produk yang ditawarkan ini dikemas dengan desain yang sama seperti frozen food lainnya atau kemasan frozen food makanan lainnya. Didesain dengan logo stiker atau logo stiker nama produk beserta cara memasaknya atau expired date-nya seperti itu. Dan juga bidang usaha ini itu dapat dilakukan oleh mahasiswa. Untuk kalian-kalian yang saat ini sedang menempuh kuliah atau saat ini sedang menempuh pendidikan SMA, SMP, kalian dapat loh menjual produk frozen food ini ke teman-teman kalian supaya kalian mendapat tambahan uang dari kalian jual produk frozen food tersebut. Nah, kemudian gimana sih cara pemasaran produk frozen food ini? Aku kasih tahu. Untuk yang pertama, yakni tentukan target market. Untuk yang kedua, buat keunikan pada produk frozen food. Yang ketiga, gunakan media sosial marketing. Yang keempat, beriklan di platform online. Yang kelima, menggunakan reseller. Dan yang keenam, menjual produk aplikasi di marketplace. Nah, untuk target marketing kita sendiri, yang pertama ada segmenting. Segmenting itu wilayah yang akan kita mau produk frozen food ini akan kita pasarkan. Nah, di segmenting kali ini kita akan memasarkan di wilayah Kecamatan Rungkut, Kecamatan Wonokromo, Waru, dan sekitarnya. Untuk targeting, penjualan frozen food ini minimal 7-10 pemesanan per harinya. Kemudian omset penjualan mengalami kenaikan yang baik setiap bulannya. Jadi, mengapa kita harus menjual minimal 7-10 pieces pesanan per bulannya, per harinya? Karena supaya omset penjualan itu mengalami kenaikan yang baik setiap bulannya. Kemudian positioning, perilaku terhadap konsumen, yakni memuaskan pelanggan dengan pelayanan yang ramah, fast response. Terus produk frozen food itu dipastikan higienis dan harga terjangkau itu dengan berbagai masyarakat, dengan berbagai macam rasa, pasti konsumen itu akan tertarik. Oh ini penjualan ramah sekali, oh ini murah sekali harganya, aku minat untuk membeli makanan ini, seperti itu. Kemudian varian menu dan harga, itu varian menunya tuh banyak
banyak varian menu yang akan dijualkan atau yang akan ditawarkan untuk dijualkan kepada konsumen yang membutuhkan produk makanan frozen food seperti itu. Kemudian harga juga yang sangat terjangkau di kalangan siswa, di kalangan orang tua maupun di kalangan dewasa. Untuk pengiriman sendiri kita akan ada yang pertama COD atau bayar di tempat, kemudian yang kedua pengiriman by kurir, atau yang terakhir ambil di rumah. Nah, untuk promosi sendiri itu kalian bisa menawarkan produk ke teman atau saudara kalian, kemudian memasarkan di sosial media dan marketplace yang kalian punya, terus mengadakan diskon setiap bulan sekali atau setiap hari perayaan, atau juga bisa setiap tanggal 1, 22 seperti ikut event Shopee, Lazada, dan Tokopedia seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang the business model canvas. Di sini the business model canvas ini kita akan mengetahui siapa sih target market kita, target pasar kita, kemudian omset yang kita dapat nanti berapa seperti itu. Key partners itu adalah kita seperti membeli bahan frozen food itu tadi, di mana kita mau mengajak siapa yang akan dijadikan partner kita di penjualan frozen food nanti. Nah, yang pertama ada toko penjual makanan frozen. Jika kita sebagai reseller, maka kita akan mengambil stok makanan frozen di distributor atau di pusat. Kemudian yang kedua ada kurir pengantaran. Kurir pengantaran itu sendiri kurir yang mengantarkan frozen food itu tadi ke konsumen atau ke reseller lainnya seperti itu. Kemudian key activities itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dari mulai packing, kemudian mencari konsumen, pengantaran produk, terus kemudian memberikan testimoni produk. Kemudian key resource-nya itu alat apa yang akan digunakan untuk memasarkan produk tadi, terus kemudian untuk mengantarkan produk tadi. Jadi seperti contoh handphone untuk kita memasarkan produk yang akan kita jual. Kemudian alat transportasi untuk kita mengantarkan produk makanan tersebut kepada konsumen, kemudian untuk kita mengambil produk tersebut ke pusat atau ke distributor seperti itu. Kemudian ada value propositions. Jadi value proposition itu adalah kelebihan makanan produkmu, kelebihan produk frozen foodmu itu apa ya? Ini yang pertama ada praktis diolah, yang kedua ada tahan lama, yang ketiga ada lebih higienis, dan yang keempat adalah cemilan tepat di saat tidak beraktivitas. Kemudian customer relationship. Jadi gimana sih customer itu melihat penjual yang baik atau yang buruk seperti itu. Jadi customer itu akan senang jika yang pertama adalah fast response chat pelanggan di WA, IG maupun FB. Jadi fast response itu sangat menentukan apakah ini penjualnya baik, ini penjualnya buruk seperti itu. Kemudian yang kedua ialah ramah, dan yang terakhir ialah mengadakan diskon atau promo. Channels itu seperti kita akan memasarkan produk itu di mana saja. Nah, kita itu akan memasarkan produk frozen food itu di sosial media serta marketplace. Kemudian customer segment ini market yang kita tuju itu siapa, umur berapa, kayak gitu. Jadi customer yang kita tuju ialah customer yang berusia remaja atau orang dewasa pecinta makanan frozen. Kemudian revenue streams. Jadi revenue stream itu profit penjualan produk atau retail profit. Nah, kemungkinan jika kalian menjual produk 7 sampai 10 pieces per harinya, kalian akan mendapatkan 20.000 sampai 100.000 per hari. Jadi lumayan dong jika
kalian mendapat uang tambahan jajan sendiri atau bisa kalian tabung untuk masa depanmu nanti. Nah, untuk cost strukturnya itu biaya struktur, biaya operasionalmu. Jadi biaya itu ada biaya pembelian, biaya pengiriman, biaya operasional. Jadi, sudah paham kah teman-teman yang aku jelasin barusan? Untuk itu kita sudahi penjelasan hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.